sahabat sekalian, saya kembali menjumpai Anda lewat channel YouTube ini untuk memberitahukan apa yang saya miliki ataupun yang mungkin saya pahami untuk bisa kita berbagi bersama. Nah, sekarang saya mau bagikan bagaimana sikap kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga kita untuk menyikapi virus corona ini, ya. Sebagaimana di video saya yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa Tuhan ada maksud setiap kali Tuhan membuat suatu, katakanlah tulah, katakanlah bencana, ya. Tuhan ada maksud. Nah, kali ini pun Tuhan ada maksud, tetapi seiring daripada itu, seringkali kita dihimbau oleh pihak medis ataupun negara ini atau pemerintah kita supaya kita biasakan hidup sehat. Nah, itu sebenarnya Alkitabiah, Bapak Ibu, ya. Saya tetap merujuknya kepada firman Tuhan atau kepada Alkitab, bahwa dalam kitab suci dikatakan dalam suratan Yesaya 1 ayat yang ke-16 bahwa dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu. Nah, ini bagian A. Nah, di bagian A ini kita bisa terjemahkan ini secara literatur. Nah, kita basuh, kita bersihkan diri, ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus ini, ya. Nah, jadi ada dokter yang mengatakan bahwa virus ini sebenarnya lemah terhadap desinfektan ataupun katakanlah sabun, ya, sejenis sanitizer segala macam. Nah, yang sejenis itu virus ini sebenarnya takluk terhadap itu, ya. Nah, jadi firman Tuhan katakan basuhlah, bersihkanlah dirimu. Nah, untuk bacaan selanjutnya dikatakan, ya, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, ya, dan belajarlah berbuat baik. Nah, itu firman Tuhan. Nah, selain kita menjaga diri, membasuh, membersihkan diri, ya kita jangan berbuat jahat dong, ya. Karena apa? Tuhan, seperti saya katakan sebelumnya, Tuhan punya maksud, ya, untuk dunia ini juga untuk kita. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada himbauan dari para medis untuk kita hidup sehat, harus diturutin dong, ya. Karena itu perpanjangan tangan Tuhan untuk kita memahami bagaimana kita hidup secara sehat. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, nah kita saksikan dulu nih himbauan dokter berikut ini. Yuk. Bu, sebagai dokter paru-paru dengan keadaan seperti ini, secara pribadi nih, tulus nih dari dalam hati, ada nggak rasa takut? Menurut saya itu manusiawi, ya. Saya sendiri ada rasa takut. Sebagai ahli mikrobiologi, sebenarnya si virus ini sejauh mana sih bisa bertahan hidup dia sendiri? Ya, kalau yang virus COVID ini kan dia salah satu virus yang ada amplopnya. Oh. Jadi sebenarnya dia gampang mati oleh desinfektan. Sabun? Iya. Semprot? Iya. Itu gampang mati dia? Dia gampang mati. Kamu tahu kenapa kita harus sering cuci tangan, kenapa harus sering ngepel? Ternyata sebenarnya gampang mati. Kita harus berubah perilaku hidup kita, khususnya perilaku hidup yang bersih, sehat. Apapun penjelasannya, yang bisa menghentikan ini dengan cepat adalah kita sendiri. Nah, itu tadi pengarahan dokter, ya, atau para medis kepada kita semua. Nah, untuk menyikapi itu, jadi jangan kita merasa, wah itu kan pengarahan dari dokter, alah nggak usah didengerin, ya kan? Itu kan pengarahan bukan dari hamba Tuhan, ya. Nah, jadi saya mau sampaikan, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengarahkan kita bahwa apa yang dokter katakan tadi itu bagus, baik sekali, ya. Jadi kalau kita turutin tuh, mantep. Nah, dan Alkitabiahnya apa? Tadi sudah firman Tuhan katakan dalam suratan Yesaya, ya, bahwa kita harus membasuh diri, membersihkan diri, gitu. Nah, kalau kita sudah membasuh diri, membersihkan diri, berarti kan kita ngikutin prosedur, berarti, ya. Berarti kita tidak salah dalam hal itu. Terus kemudian tadi firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjauhkan segala perbuatan kita yang jahat dari hadapan Tuhan, supaya kita nanti tidak terkena yang namanya virus lah, tulah lah, ya. Dan kalau kita nurutin, pasti kita tidak akan dianggap bersalah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya dong. Nah, sebagai penutupnya ayat pegangan kita baca dari
Ayub 22 ayat 30 ya, ayat 30 ya. Ayub 22 ayat 30. Nah, di sana firman Tuhan katakan, orang yang tidak bersalah itu diluputkannya, ya. Yang tidak bersalah diluputkan dari virus, diluputkan dari mara bahaya, dari segala ya malapetaka, diluputkan. Nah, terkait dengan virus nih, kita baca nih di bagian B-nya nih ya. Ayub 22 ayat 30 bagian B, ya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Ya, kebersihan tanganmu, makanya bersih, hidup bersih dong ya, bersihkan tangan, bersihkan diri ya. Ya, supaya kita hidup sehat. Nah, apalagi ini kan virus sedang berkembang nih, sedang mewabah. Jadi kita nggak kena. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang cerdas, jadilah anak Tuhan yang pintar. Nanti kalau kita sudah turutin semuanya, ya pasti kita Tuhan jaga dari segala-galanya. Karena kita tergolong orang yang tidak bersalah. Demikian himbauan saya ini. Tuhan Yesus memberkati, semoga bermanfaat. Silakan terapkan di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya.